Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, marilah kita lanjut review tentang Masjid Agung pada konten yang lalu. Masjid Agung merupakan cagar budaya, ya, situs Masjid Agung Demak. Situs ini berada tepat di sebelah kiri Masjid Agung Demak yang berada di tepat tengah-tengah atau di area halaman atau teras Masjid Agung Demak. Dibuat seperti taman, namun sebetulnya ini bukan taman, namun merupakan suatu tempat bersejarah yang dahulu kala tempat ini adalah tempat untuk mengambil wudhu pada para jamaah yang akan melaksanakan sholat di Masjid Agung Demak. Terdapat beberapa kendi yang difungsikan sebagai simbol tempat wudhu pada zaman dahulu. Ya, terlihat kembali situs tempat wudhu bersejarah yang dahulu dibangun atau dibuat oleh Wali Songo untuk tempat berwudu. Ya, ini adalah situs kolam wudhu bersejarah Masjid Agung Demak. Jadi jangan dianggap sebagai taman. Dan di sebelah kiri adalah Museum Masjid Agung Demak yang berada di sebelah kiri Masjid Agung. Kemudian ada arah lagi di dalam area menuju ke Museum Masjid Agung Demak atau yang menuju ke makam raja atau Kesultanan Raja di Masjid Agung Demak. Kita lihat ada arah, kalau ke kiri itu adalah ke makam dan ke kanan adalah museum. Ini adalah security. Kalau kita belok ke kiri jauh itu adalah ke makam Kesultanan yang dulu pernah kita review. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini di depan ada satu makam. Kemudian kalau kita berbelok ke arah kanan, di situ adalah Museum Masjid Agung Demak yang dulu juga sudah kita review, dan teman-teman atau sahabat-sahabatku muslim bisa melihat di konten yang dulu. Ini adalah denah atau peta dari lokasi Masjid Agung Demak. Kita lihat kembali dari arah situs tempat kolam wudhu. Terlihat di sebelah kanan tadi itu adalah Museum Masjid Agung Demak yang bersebelahan dengan situs kolam wudhu. Ya, ini adalah prasastinya yang dulu diresmikan oleh Pak Bibit sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di luar museum kita lihat ada arah
panah atau arah menuju ke tempat wudhu, klinik, makom dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri kita lihat itu adalah pintu yang satu dari arah kiri Masjid Agung Demak yang bertepatan. Pintu itu menuju ke Museum Masjid Agung Demak. Terlihat begitu megah Masjid Agung Demak, bersih, dan di sekitar teras terdapat bangku-bangku yang difungsikan untuk tempat duduk para peziarah. Ini kebetulan kita bisa melihat banyak sekali para peziarah dari luar kota yang mengadakan wisata religi di Masjid Agung Demak. Para wisatawan ini biasanya ramai pada bulan-bulan besar atau menjelang bulan puasa. Kita lihat bangku-bangku yang berada di pinggiran teras Masjid Agung Demak yang tertata rapi. Terlihat sekali terasnya sangat bersih karena hampir setiap pagi dibersihkan oleh takmir Masjid Agung Demak. Kita lihat para peziarah pada duduk untuk beristirahat. Kemudian kita menuju ke tempat wudhu untuk pria. Itu tepatnya berada di sebelah kiri Masjid Agung Demak. Kalau untuk tempat untuk perempuan berada di sebelah kanan Masjid Agung Demak. Dan ini adalah prasastinya, teman-teman bisa lihat prasasti. Kemudian kita coba masuk melihat tempat wudhu yang yang berada di sebelah kiri Masjid Agung Demak. Ini adalah tempat wudhu untuk pria atau laki-laki. Terlihat begitu sangat megah, bersih, dan tertata sangat rapi. Ada ratusan tempat untuk berwudhu sehingga para jamaah tidak akan berdesak-desakan untuk mengambil air wudhu. Kemudian di sebelah kiri atau ujung terdapat kamar kecil yang difungsikan untuk para peziarah atau jamaah di Masjid Agung Demak. Tempat wudhu ini dibuat sangat kokoh dan indah serta sangat bersih dan nyaman, difungsikan untuk para jamaah yang akan melaksanakan sholat di Masjid Agung Demak. Ya, kita langsung menuju, setelah berwudhu kita menuju ke lorong menuju ke Masjid Agung Demak. Sebelum kita menuju ke dalam, kita berbelok ke arah kanan dulu. Itu di belakang ini yang dipagari itu adalah komplek pemakaman Kesultanan Demak. Memang ditutup karena ini bukan pintu utama. Ketika kita pengen berziarah maka melewati museum. Ya, kita berbelok kembali.
Ini adalah teras Masjid Agung Demak. Yang kita lihat dari arah sebelah kiri itu adalah tempat untuk berjamaah para kaum wanita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para peziarah atau jamaah. Dan kita lihat jam yang berada di sini adalah jam yang sudah sangat lama. Teras Masjid Agung Serambi ya, kadang dipergunakan sebagai tempat-tempat sakral, misalnya untuk jab suatu pernikahan atau acara-acara keagamaan, hanya diperbolehkan di area Serambi, tidak boleh menggunakan area inti yang ada di dalam Masjid Agung. Ini terlihat begitu megahnya serambinya. Kita lihat juga ini adalah beduk atau kentongan yang berfungsi untuk tanda memasuki sholat fardu. Inilah kita saksikan pentong dan beduk akan ditabuh. Itu tadi adalah beduk sebagai tanda saat sholat duhur, karena kebetulan kita saat ini berada di waktu sholat duhur. Demikian review kita. Nanti kita lanjut dengan konten berikutnya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.